Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutaman. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ini umat Buddha Medan, Jak Paleo Boya. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu kebahagiaan besar bisa berbagi dharma di sini. Yang hadir juga banyak sekali ya. Katanya penuh sampai lorong-lorong ya. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan untuk kita semua juga ya, perjuangan yang tidak mudah oleh para pengurus, oleh para pendana. Hari ini Wihara Mahasampati bisa sebesar dan seindah ini ya. Kita, mayoritas dari kita itu hadir untuk menggunakan fasilitas. Tetapi Bapak Ibu tidak melihat keringat dan jeripayah setiap hal yang ada di sini. Ya, mengurus wihara sebesar ini sungguh sulit. Kalau minta saya mengurus pun mungkin saya resign ya. Lelah sekali mengurus wihara itu, lelah sekali. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita ikut bersenang hati menghargai dengan bagaimana? Dengan rajin belajar dhamma dan praktik dhamma. Ya, itulah harapan terbesar dari semua pihak yang sudah berjuang. Bapak Ibu Saudara, tadi saya masuk, pintunya besar sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pas pulang Bapak Ibu lirik sedikit. Kita dijaga oleh 2 orang dewa. Ya, nanti pulang Bapak Ibu lihat dengan detail. Ada dewa yang ada sayapnya. Sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Namanya adalah Kinara dan Kinari. Kinara dan Kinari ini adalah dewa tingkat rendah. Setengah bentuknya setengah manusia, setengah burung. Kenapa namanya Kinara dan Kinari? Nara artinya manusia. Ki artinya apa? Kinara ini manusia apaan? Ya, kok setengah burung, setengah manusia. Tapi setelah tahu ceritanya, nanti kita akan melihat detail dan keindahannya. Semua banyak sekali karya-karya di sini ini dari pengrajin Indonesia sendiri, diantar dari Magelang sana, ya, jauh dengan truk. Bapak Ibu nanti lihat di atas burung kinara-kinari ada lotus. Ya, ajaran Sang Buddha itu sangat dekat dengan lotus atau teratai. Tapi karena topik saya hari ini banyak sekali, ya, kalau saya bahas lotus tidak bisa bahas ini ya. Jadi itu kita tunda dulu untuk nanti entah kapan saya ingat saya akan cerita tentang teratai. Bapak Ibu Saudara, topik kita hari ini adalah kunci kemujurannya. Ternyata begitu topiknya kunci kemujuran, yang hadir banyak sekali. Setelah saya survei di banyak provinsi, ada 2 topik yang orang lain paling banyak datang. Yang pertama, apapun yang berhubungan dengan hoki. Ya, padahal saya sudah berusaha hindari kata hoki ya. Saya cari apa yang bukan hoki ya. Kayaknya sudah sering pakai kata hoki. Tak buat mujur saja. Tetap yang datang luar biasa banyak ya.
Lalu apa Bante topik kedua? Topik kedua yang paling banyak datang adalah hantu Bapak Ibu. Ya, dua topik inilah yang paling laris ya, hoki dan hantu. Tapi apa yang sering tidak laris? Samadhi Bapak Ibu ya. Saya pernah ngajar kelas samadhi yang datang cuma 7 orang. 7 orang itu pun yang terpaksa datang. Pengurus wihara istrinya, bendahara wihara suaminya, begitu ya. 7 orang duduk di depan, sisanya semua kursi kosong ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dengan serius. Topik kita sangat penting hari ini. Dulu saya pernah mendengar katanya ada 3 kunci kemujuran. Tapi ini yang keliru. Saya ulangi ya, ini yang keliru. Katanya 3 kunci itu adalah kunci brankas, kunci mobil, dan kunci rumah ya. Tapi bukan itu topik kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyiapkan topik ini, saya cek dulu dengan baik. Sebenarnya kata mujur itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu maknanya apa? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu istilahnya KBBI. Jadi kalau satu hari Bapak Ibu baca Parita Biru, sekarang banyak sekali kosakata yang digunakan kosakata kamus. Seperti ada kata beberkah. Kalau Bapak Ibu rajin ingin tahu apa artinya, masukkan di Google, tulis beberkah KBBI. Ya, nanti akan muncul. Ketika saya cek kata mujur Bapak Ibu, orang yang mujur itu ternyata menurut kamus maknanya adalah beruntung, bernasib baik, berbahagia. Ya, karena beruntung dan bernasib baik itu sinonim. Berarti kalau Bapak Ibu mau mujur adalah beruntung dan bahagia. Beruntung saja tidak bahagia, belum mujur ya. Beruntung dan bahagia. Lalu ketika saya cek, ada satu kata yang benar tapi jarang, tidak pernah kita dengar. Bukan jarang lagi, yaitu pemujur. Pernah dengar kata pemujur? Baru hari ini ya. Nah, di dalam kamus pemujur artinya orang yang selalu beruntung. Tapi ada satu lagi yang juga jarang didengar. Semujur. Semujur ini sama mujurnya. Kalau saya ganti jadi, oh iya masuk akal. Seuntung. Ya, rada masuk akal ya. Saya dengan dia seuntung ya. Semujur, tapi ini jarang dipakai. Tapi hari ini Bapak Ibu dapat kosakata baru, pemujur. Orang yang selalu beruntung ya. Jadi kalau nanti pemerintah memaksa kita tidak boleh pakai nama satu kata, harus 2 kata. Nama saya Abijato, saya tambah pemujur ya. Bapak Ibu Saudara, baik. Hal pertama, kunci menjadi orang mujur adalah jangan sial. Ya, betul ya. Jangan sial. Tapi gimana supaya jangan sial? Ada satu cerita, saya pernah baca ini di buku. Lalu ketika makan pagi di Wihara Mendut dengan Bante Panyawaro, beliau juga ceritakan kisah yang sama. Ya, jadi saya 2 kali mendengar cerita ini. Cerita ini barangkali hanya fiksi. Ya, fiksi artinya tidak benar-benar terjadi. Satu ketika ada 2 orang pebisnis yang melakukan pertemuan di restoran. Mereka mau membahas proyek miliaran-miliaran. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika percakapan itu terjadi, tiba-tiba lawan bicara dari partner bisnis baru ini, karena belum pernah berbisnis, ya masih digodok komunikasi untuk mau melakukan bisnis. Tiba-tiba lawan atau partner bisnisnya minumannya kemasukan lalat. Jadi lalat itu terbang ke sana kemari, masuk ke minumannya.
Orang pada umumnya mungkin ya dengan sendok dikeluarkan ya, kemudian diletakkan di tisu. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Dia dengan sendok, Bapak Ibu, langsung dorong lalatnya ke bawah supaya tidak bisa naik. Dan dia belum puas juga, dia aduk-aduk airnya itu, berusaha agar lalatnya itu terperangkap dalam pusaran air. Dan akhirnya apa? Lalat itu mati. Tapi dia sambil bicara, ya toh? Ya, dia sambil melakukan itu sambil bahas, jadi persenannya gimana, nanti distributornya dari mana, barang-barangnya akan dikirim bagaimana, sambil memainkan lalat itu. Dan orang ini langsung, seram sekali orang ini ya, seram sekali. Lalu selesai diobok-obok lalatnya itu, dia keluarkan, letakkan di tisu, dipencet lagi ya. Bapak Ibu, melihat keseraman, kengerian dari tindakan sekecil itu, ya kita tidak cerita dhamma dalam hal ini. Bagaimana dalam suasana bisnis? Ya, siapa yang memikirkan masalah lalat dengan bisnis miliaran? Begitu ya. Bapak Ibu bayangkan masalah bisnis miliaran dengan lalat apa hubungannya? Tapi tidak. Kenyataannya adalah melihat seseram itu, orang ini langsung mundur. Ya, bisnisnya batal. Itu namanya apa? Kesialan. Betul? Tapi siapa yang membuat kesialan itu? Diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kunci kemujuran yang pertama, jangan sial. Supaya jangan sial, rawat sila dengan baik. Ya. Rawat sila dengan baik. Ketika saya sekolah dulu, ya, semoga orangnya tidak, tapi saya tidak sebut namanya, jangan khawatir ya. Ya, kalau orangnya dengar ceramah ini bagus juga, biar dia berubah ya. Dulu ada penjual tok-tok. Orang Medan ngerti tok-tok ya. Ini ada online-nya, nanti yang di online tidak tahu tok-tok itu apa ya. Bapak Ibu Saudara, dulu ada penjual tok-tok. Jualannya laris luar biasa. Nggak usah dicari orangnya ya. Orangnya laris luar biasa jualannya. Lalu setiap dia selesai dagang, dia cepat-cepat pergi ke warnet. Main game. Seru sekali. Saya bahkan masih hafal nama gamenya. Tapi kalau saya sebut nanti semakin spesifik, Bapak Ibu cari orangnya ya. Dan enggak tahulah game apa ya, enggak usah diberitahu. Jadi setiap kali dia berdagang, dia laris minta ampun, cepat-cepat selesai dagangan, habis pergi main warnet. Satu ketika, dia main dengan anak-anak. Anak-anak SD ya, main dengan anak-anak SD. Selesai main dia tidak puas, entah apa yang mereka ributkan. Tapi intinya dia tidak puas. Karena ini orang sudah hampir umur 30 waktu itu, main dengan anak SD dia tidak puas. Pas pulang anak itu dia tampar. Ya, mungkin mainnya jelek atau mungkin anak itu berkata kasar, tidak tahu. Anak itu dia tampar Bapak Ibu. Lalu selesailah kejadian itu. Ternyata anak itu adalah anak dari aparat negara. Lalu penjual tok-tok ini akhirnya gol, masuk penjara. Ya, saya sudah lupa apakah 8 bulan, apakah 1,5 tahun, saya sudah lupa. Lalu dia pasti menganggap dirinya sial, betul? Dari ratusan anak yang setiap hari dia ketemu, kenapa yang dia tampar ini bisa anak aparat negara? Kenapa bisa? Oh, saya sial. Tidak. Sial itu siapa yang buat sendiri? Dirinya yang membuat sendiri. Kenapa dia menampar anak orang lain? Itulah gunanya Bapak Ibu tadi mengambil sila panatipata weramani. Saya melatih diri untuk tidak membunuh. Tapi Bapak Ibu ingat, tidak hanya tidak membunuh, janganlah menyakiti orang lain. Ya, Bapak Ibu rawatlah sila dengan baik. Mengingat ini pesan singkat sebelum kita lanjut ke kunci selanjutnya. Bapak Ibu ingat, ini pesan singkat saya. Kalau Bapak Ibu di jalan, bawa motor, bawa mobil,
berusahalah jangan ribut dengan siapapun ya. Belajar bersabar. Kenapa? Anda tidak tahu yang di jalan itu adalah siapa. Betul? Itu sangat random. Anda bisa ketemu orang baik, orang jahat, orang sangat jahat. Anda tidak pernah tahu. Belajarlah bersabar. Bagaimana belajar bersabar, Bante? Ikuti poin-poin selanjutnya ya. Bapak Ibu Saudara, kunci yang pertama, langkah awal kemujuran adalah belajar untuk tidak sial dengan merawat sila. Poin selanjutnya, setelah kita belajar tidak sial dengan merawat sila dengan sangat baik, kita mulai mengembangkan kemujuran ya. Mengembangkan kemujuran Bapak Ibu. Nah, ada kisah nyatanya ya. Dulu saya pernah tinggal di Tangerang Bapak Ibu. Di Tangerang, wihara kecil banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau kita pembinaan di wihara di Tangerang itu cukup melelahkan. Banyak wihara-wihara kecil. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu ada puja bakti. Kalau mereka hanya meminta minggu, bikunya tidak cukup. Jadi akhirnya ada yang memilih puja baktinya Rabu malam, Kamis malam dan sebagainya. Lalu ada seorang umat perumah tangga rajin sekali menjemput saya. Sampai dia minta ke wihara, ke pihak wihara, Pak Bu, kalau Biku Abijato mau kemana, saya yang ngantar ya. Ya tolong ya, saya yang ngantar. Ya mereka mengizinkan dia yang ngantar. Jadi setiap saya mau kemana, bapak itu yang ngantar. Mungkin 2 minggu sekali, seminggu sekali dia dapat kesempatan. Karena kadang-kadang kami berangkat dengan supir wihara, ya, dia mengantar. Lalu saya ikut saja mengantar 1 kali, 2 kali. Dan setiap kali dia mengantar saya itu senangnya itu melebihi orang lain. Bante, terima kasih sudah mau saya jemput, saya senang sekali. Ya anumodana, anumodana. Sebagai biku ya, anumodana, anumodana. Dia senang bukan kepalang. Setelah waktu yang cukup lama Bapak Ibu, akhirnya satu ketika dia buka kartu Bapak Ibu. Saya diantar ke wihara. Wiharanya saya lupa namanya, saking banyak wiharanya, tapi wiharanya pinggir sungai Bapak Ibu. Pulangnya sudah mau dekat wihara dia cerita, Bante, saya mau cerita. Ya Pak silakan. Sebenarnya Bante, senang sekali saya jemput Bante. Kenapa? Karena setiap saya jemput Bante, besok mobilnya laris. Dia jual beli mobil Bapak Ibu ya. Wah, rupanya saya ini biku penglaris bagi dia ya. Waduh, saya bingung juga Bapak Ibu ya. Jadi senang sekali saya Bante, setiap mobil yang saya jemput Bante, seminggu keluar Bante. Kadang 3 hari keluar. Ini saya baru dapat Panther Turbo Bante. Ini seminggu keluar ini Bante, katanya begitu ya. Lalu waktu itu saya langsung mengatakan, ya baik, saya ikut senang. Ya Bapak jadi laris dagangannya, saya ikut senang. Tapi jangan begitu pemikirannya ya. Tidak berhenti sampai di sana. Kenapa tidak berhenti sampai di sana? Jangan letakkan keyakinan kita pada hal-hal seperti itu. Karena kalau satu ketika dia ngantar saya, terus mobilnya nggak laris-laris gimana? Sadanya bisa hilang ya. Oh, Bante Abijato sudah tidak manjur lagi ya. Sudah hilang kemanjurannya. Tidak begitu. Jadi saya cerita ke dia, Pak, semuanya adalah karma baik kita sendiri ya. Bapak dagangannya jadi laris ya karena semua ya karena karma sendiri ya. Bapak jualan mobilnya berkualitas ya, toko sudah terpercaya jujur, tempatnya rapi, marketing jalan ya. Ya kalau setelah menjemput saya laris ya saya ikut senang. Ternyata setelah mengungkapkan itu Bapak Ibu, hampir dekat wihara, Bante singgah rumah saya dulu ya. Ya boleh, saya singgah rumahnya. Rupanya istrinya itu grosir kelontong Bapak Ibu. Jadi saya dibawa masuk ini susu, gula, beras, dan sudah siap percikan air Bapak Ibu.
Bante tolong dipercik. Ya sudah, saya percik juga ya. Baca Parita Jayanto Bodhia mulai percik. Mungkin besok keluar semua dagangannya ya. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kemujuran itu hadir karena kebaikan hati. Bagaimanapun Bapak itu dengan niat baik ya, mau menjemput saya, dia harus keluar waktu, keluar bensin ya, memberi perhatian. Sampai di wihara karena dia jemput saya, dia mau ndak mau harus dengar dhamma. Betul ya? Mungkin dulu dia jarang ikut puja bakti, karena jemput saya dia harus ikut puja bakti. Kalau tidak saya cari, Pak ikut puja bakti ya. Jadi itu adalah kebajikan-kebajikan yang dia kumpulkan, sehingga karma baiknya berbuah. Tapi semua kemujuran dia pun adalah karma baik dia sendiri. Bapak Ibu Saudara, beruntung sekali menjadi umat Buddha. Dulu sebelum saya belajar Dhamma, saya pikir kalau keberuntungan hoki itu random. Iya, saya selalu berpikir, imiacu ya, kiamiacu ya. Random Bapak Ibu. Dulu saya berpikir begitu, tapi ternyata tidak. Kalau kita banyak berbuat baik, karma baik akan berbuah. Dan kalau Bapak Ibu sudah tiba waktunya karma baik berbuah, kadang-kadang apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu muncul. Ya, ingin ini muncul, ingin itu muncul, walaupun tidak instan ya. Harus 3 bulan, 6 bulan, setahun ya. Tapi kalau ingin ini muncul ya pesan online ya. Tapi karma baik itu berbuah. Bapak Ibu Saudara, bayangkanlah menanam kebajikan itu persis seperti menanam pohon besar. Ya. Menanam pohon besar itu dari benih, atau kita barangkali beli ya, sudah 1 meter pohonnya. Mau mangga, mau rambutan, kelengkeng, terserah. Bapak Ibu Saudara, semakin pohon itu butuh besar, waktu dan energi yang dikeluarkan semakin banyak. Tapi bagaimanapun kita tahu bahwa buah pohon ini akan berbuah, benar ya? Kita rawat, kita siram air. Kalau itu adalah perkebunan, kita harus gaji orang untuk jagain kebunnya dan sebagainya. Kadang harus nunggu, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Lama sekali ya, lama sekali. Ada yang harus diberi perhatian khusus, misalkan pohon vanili. Perhatiannya itu seperti merawat bayi ya. Setelah itu semua dilakukan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menuntut buah 2 tahun pertama, apakah bisa? Tidak bisa, pohonnya belum besar. 3 tahun pertama belum berbuah. Bapak Ibu sabar 5, 6, 7 tahun waktunya berbuah. Ketika waktunya berbuah Bapak Ibu minta pohonnya stop berbuah pun dia tidak mau stop. Buahnya jatuh terus ya. Kita sampai berpikir, kalau bisa agak balance pohonnya jatuh, nanti harganya jadi kemurahan. Tidak mau. Dia jatuh terus, pohonnya, buahnya bertambah. Bapak Ibu tidak perlu minta. Buah itu terus berbuah. Lalu kalau ada orang berpikir, enak ya, hidupnya gampang. Lihat, dia punya kebun, celelanga, tuahok kilo. Dia punya kebun, pagi-pagi bangun, petik, jual. Petik, jual. Iya, yang dia lihat itu adalah tahun ke-8, tahun ke-9, tahun 1 sampai tahun 7 dia tidak lihat Bapak Ibu. Betul ya? Kita taruh pupuk, kita cemas, ini pohon bisa bertahan tidak. Bapak Ibu Saudara, merawat kemujuran dengan praktik berdana ya. Berdana tidak hanya uang. Saya selalu mengulang ini. Berdana selain materi jugalah tenaga ya. Jadi saya ingat sekali ada kalimat yang sering diucapkan seorang Bante senior ya. Ului cut lui, ulat cutlat ya. Ya, ului cut lui, ulat cutlat. Kedua itu adalah karma baik. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan apabila seseorang memahami hukum kama wipaka. Saya ulangi. Sang Buddha mengatakan apabila seseorang memahami hukum kama wipaka,
Bahkan dia akan memberikan setengah suapan nasinya, walaupun itu adalah suapan terakhir. Ya, dia makan, dan itu suapan terakhir. Karena dia tahu bahwa kebajikan karma baik itu luar biasa. Bahkan dia akan bagikan setengah suapan terakhir sebelum dia gunakan sendiri. Itulah mereka yang memahami hukum Kamawipaka. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya 2 poin terakhir. 1 poin pertama, merawat sila, jangan sial. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu selesai ceramah dhamma ini, ada yang nanya, apa kunci kemujuran? Jangan sial, gitu ya. Apa maksudnya? Nah, lihat rekaman online ya. Yang kedua, senang berdana. Setelah ini, 2 topik ini perlu konsentrasi. Ya. 2 topik terakhir ini lebih perlu konsentrasi. Bapak Ibu tegakkan konsentrasi ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya. 10:21 ya. Itu ada jamnya besar sekali di sana ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu kenapa dari tadi saya pantau jamnya, ya, karena ceramah itu ada limitnya. Ceramah yang baik itu lebih kurang 40 menit. Jadi kan poinnya 4. Ya, lebih kurang masing-masing 10 menit ya. Bapak Ibu Saudara, 2 poin selanjutnya ini sangat penting. Poin selanjutnya. Tahun 1972 ada seorang profesor dari Universitas Stanford ya. Stanford itu universitas top 5 dunia. Dia melakukan eksperimen yang unik sekali dan akhirnya eksperimen ini saat ini jadi sangat terkenal. Nama eksperimennya kalau yang nama sulitnya adalah delayed gratification. Gratifikasi yang ditunda. Tapi nama kerennya adalah marshmallow effect. Ya, efek marshmallow ya, atau marshmallow research. Marshmallow eksperimen. Bapak Ibu Saudara, mereka mengundang anak-anak kecil masih TK ya, umur-umur TK, dikumpulin Bapak Ibu. Kemudian diberikan eksperimen. Apa eksperimennya? Eksperimennya adalah begini. Anak itu disuruh duduk, lalu diletakkan piring kecil isinya marshmallow yang kubus itu. Tahu marshmallow ya? Nggak tahu nanti pulang cari di minimarket terdekat ya. Nggak tahu ada yang jual atau enggak ya. Tapi marshmallow itu permen yang lembut-lembut ya. Taruh 1 marshmallow, lalu mereka ngomong ke anak ini begini. Kamu harus tunggu 15 menit. Ya, nanti 15 menit lagi kami balik. Jangan dimakan. Itu adalah eksperimennya. Lalu anak itu nunggu sampai uring-uringan, ya. Banyak yang tidak berhasil. Wah, anak TK disuruh nunggu marshmallow 1 ditinggalin, ruangan tidak ada orang ya. Ya, tidak. Banyak yang tidak berhasil. Tapi beberapa itu benar-benar menunggu. Dia menunggu sampai 15 menit dan berhasil. Kalau berhasil ditambahin 1. Nah, senang sekali ya. Eksperimen yang kedua diberitahu. Kasih sepiring marshmallow 1, dikasih tahu, Dek, kamu nunggu 15 menit ya. Kalau berhasil nanti marshmallownya ditambahin 1. Itu pun masih ada yang tidak berhasil. Tidak sanggup dia menahan diri 15 menit. Padahal 1 jadi 2. Lalu ini kan penelitiannya tahun 1972. Bapak Ibu boleh cari ini, namanya marshmallow experiment. Nanti cari setelah ini ya, jangan cari di sini. Pulang cek Google. Akhirnya mereka melihat setelah puluhan tahun, minimal 30 tahun baru bisa terlihat jelas, atau 20 tahun, 25 tahun mulai terlihat jelas. Ternyata anak-anak yang dulu bisa sabar, ya, dulu bisa sabar nunggu 15 menit, jadi orang yang lebih sukses. Aneh ya? Mereka punya nilai SAT. SAT itu kalau di Amerika hasil ujian. Ada matematika, ada bahasa Inggris ya. Mereka punya nilai SAT yang lebih tinggi, karir yang lebih baik,
nilai akademik yang lebih baik. Hanya sekedar melihat, nunggu marshmallow 15 menit. Tapi itu adalah kenyataannya. Ternyata salah satu kunci mujur adalah belajar sabar. Ya, belajar sabar. Karena orang yang tidak sabar pun bisa sial. Ya, kalau sabar bisa menjadi lebih mujur. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu ketika menanam kebajikan pun sehari demi sehari, sehari demi sehari dilakukannya dengan kesabaran, semuanya akan berbuah jauh lebih besar. Yang kedua Bapak Ibu adalah belajarlah lebih cermat, ya, agar tidak ceroboh. Sabar dan cermat ini saya kategorikan sebagai samadhi. Betul? Kalau Bapak Ibu belajar meditasi, apa efeknya? Sabar. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan membanggakan bisa duduk meditasi 4 jam. Nah, tiampua mulai. Kau ji tiampua, mian jia tiong tau ya. Tapi begitu bangun marah-marah, ada gunanya? Tidak ada gunanya. Banyak orang tidak tahu bahwa kualitas dari kita bermeditasi bukan hanya dinilai dari seberapa sering ikut retreat, ya, tetapi seberapa rendah dosa loba moha Bapak Ibu, ya. Dan salah satu yang paling terasa manfaatnya setelah kita praktek samadhi, paling terasa adalah menjadi sabar. Kalau Bapak Ibu sudah mulai menjadi sabar, hidup menjadi sangat indah. Kenapa? Karena Bapak Ibu setiap hari pun harus menunggu. Betul tidak? Bisa tidak hidup tidak menunggu? Tidak bisa. Tidak bisa menunggu. Bapak Ibu naik pesawat pun harus nunggu. Sudah nunggu delay pula. Ya delay ya harus nunggu juga. Sudah delay 1 kali, delay lagi 2 kali Bapak Ibu. Itu adalah kenyataannya ya. Nah sering delay. Karena kenapa? Penerbangan banyak. Di Indonesia rakyatnya banyak. Tapi Bapak Ibu punya kesabaran, sangat nyaman hidupnya. Kadang-kadang Bapak Ibu pergi rekreasi, ya. Karena pengantaran makanan, Bapak Ibu makan di restoran. Restorannya mahal pula, harusnya servisnya bagus. Mereka telat, orang sebelah duluan datang, duluan dapat. Betul ya? Lalu Bapak Ibu datang terakhir. Datang duluan, dapat terakhir. Kalau kita mau tegur mereka boleh, silakan, tapi jangan menjadi marah. Ya, Mas kami datang duluan loh, lain kali diperhatikan ya. Jangan membuat pelanggannya sedih. Ya, kalimat yang bagus. Tapi kita tidak marah. Tapi ada orang yang menjadi marah. Gara-gara marah, dia jadi bad mood setengah hari. Dan suasana rekreasi itu jadi mencekam, betul ya? Karena tidak sabar 5 menit, rusak setengah hari. Untung atau rugi Bapak Ibu? Rugi. Mujur atau sial? Sial. Lalu katanya apa? Aneh soya kinajita. Sial sekali hari ini. Tidak sial, itu hanya 5 menit ya. Jadi kalau dia ingat samadhi, telat sedikit, kesal muncul, nafas masuk, nafas keluar, 2 menit selesai ya. Tidak harus berpikir kinajit anesoi, tidak perlu. Kinajit utampok su, biakinlah, gitu ya. Ya ada sedikit kerikil dalam hidup itu wajar. Tapi gimana Bante supaya samadhi saya bagus? Gimana Bapak Ibu supaya samadhinya bagus? Ikut kelas samadhi nanti jam 1 siang ya. Ya benar ya. Tadi saya diberitahukan panitia, Bante nanti jam 1 ada meditasi sampai jam 3. Bapak Ibu Saudara, khusus hari ini ya, saya akan menjelaskan penjelasan meditasi dari awal. Bagi yang tidak pernah meditasi seumur hidupnya, datang nanti jam 1. Ya. Tidak sulit penjelasannya, sangat bagus. Saya jelaskan tidak pakai kata-kata sulit. Nekhama, ya, sanya, anusaya,
Amsyong ya. Tidak, saya akan pakai penjelasan yang sederhana. Bapak Ibu berusaha datang hari ini jam 1 siang. Di mana tempatnya saya pun belum tahu. Ya, nanti boleh tanya panitia. Hadir saja, nanti tempatnya pasti ketemu. Saya akan berikan penjelasan meditasi lebih kurang setengah jam dari nol. Tidak perlu khawatir dan tidak sulit. Setelah itu kita akan bermeditasi sekitar 45 menit. Tadi 1 jam. Saya minta ke panitia hari ini korting 15 menit. Demi yang baru datang ya. Jadi kalau yang sudah Bante, saya biasanya meditasi 4 jam. Bocah Tiong Tau pun biokin. Lanjut di rumah ya. Hari ini 45 menit. Setelah itu kita tutup dengan tanya jawab ya, sampai sekitar jam 3. Bapak Ibu hadir kelas samadhi nanti. Satu poin ini saya ingin menambahkan. Sering saya ceritakan juga di mana-mana. Agar Bapak Ibu menjadi lebih sabar. Kalau Bapak Ibu sudah akan marah, cepat-cepat nafas masuk, nafas keluar. Tenang, rileks dan nyaman. Karena umumnya kita marah itu nafas kita berat. Betul? Ya. Nanti pas marah catat sendiri ya. Ya. Orang marah itu tidak pernah, kamu ini ya. Sudah saya bilang, tidak mungkin. Marah itu nafasnya pendek dan berat. Tapi Bapak Ibu lawan ya dengan kebiasaan baru. Begitu mau marah, nafas rileks, tenang dan nyaman. Selambat apa? Senyaman kita. Ya, tidak perlu menutup mata. Ya, jangan nanti sedang ada orang yang mengkritik kita. Ya, semakin Bapak Ibu dimarahi ya. Kalau itu bos sendiri dipecat Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara praktekkanlah nafas. Tapi kalau ada waktu nanti yang lengkapnya datang jam 1 siang. Bagian terakhir. Hari ini 4 kunci kemujuran ya. Sila, dana, samadhi, panya. Ya, klasik sekali yang saya jelaskan. Tapi memang ini Bapak Ibu nanti pulang tidak ada kunci yang lain ya. Klasik. Sila, dana, samadhi, panya. Tapi kalau Bapak Ibu buka Parita Biru, di sana ada Manggala Sutta. 38 berkah. Kalau 38 berkah itu diurai, yaitu adalah sila, dana, samadhi, panya. Poin terakhir panya sangat berguna. Mari kita dengarkan 10 menit terakhir. Bapak Ibu Saudara, salah satu panya adalah satu ketika, ya, ini juga cerita fiksi. Ada seorang ahli ekonomi di Amerika. Dia buat cerita seperti ini. Ada sekelompok kecil warga tinggal di daerah padang pasir. Tapi bukan di tengah padang pasir. Mereka tidak akan hidup. Tapi padang pasir yang masih agak dekat ke desa. Itu 40 menit ya. Ya. Tidak apa-apa, ditutup dulu. Ya. Setelah itu konsentrasi lagi. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Sekelompok kecil warga ini tinggal di daerah dekat padang pasir. Lalu karena kekhawatiran, mereka hidup sangat melarat. Ya, sulit mendapatkan makanan, sulit mendapatkan air. Lalu tumbuhlah iba, simpati dari masyarakat, sering mengirimkan makanan, mengirimkan air, begitu ya. Dan sudah berjalan bertahun-tahun Bapak Ibu, mereka toh belum sejahtera-sejahtera. Hidupnya begitu-begitu saja. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena bantuannya salah. Harusnya bantuannya apa? Bus Bapak Ibu. Kirim bus. Hah? Kirim bus? Iya. Suruh pindah. Ngapain tinggal di padang pasir, betul?
pindah, jangan tinggal di sana. Tidak ada makanannya, tidak ada airnya. Ya, ini hanya analogi, sebuah cerita fiksi, tapi itu menjawab apa yang ada di Parita Biru. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Ya, sudah tahu itu padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, pindah. Masa 10 tahun belum pindah? Pelan-pelan maju dong ya. Setahun maju, setahun maju, setahun maju, ya akhirnya mendekat dengan desa. Itu hanya analogi, tapi Bapak Ibu renungkan sendiri apa maksud di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, panya agar Bapak Ibu menjadi orang mujur adalah asewana cak balanang panditanan cak sewana. Bergaulah dengan orang bijaksana, jangan bergaul dengan orang bodoh. Bapak Ibu Saudara, kesialan itu nular, bukan hanya COVID. Ya, iya benar. Kesialan itu nular. Saya pernah berteman dengan teman. 5 menit terakhir lonceng kelas, waktu itu saya kuliah, dia baru hadir. Jadi setiap 5 menit dia baru hadir. Ya, jadi saya merasa itu wajar-wajar saja. Jadi nular. Saya juga datangnya 5 menit terakhir, betul? Jadi kalau ada sedikit saja kejadian, pasti saya terlambat. Lalu saya menyalahkan apa? Saya menyalahkan saya sial. Tapi tidak. Sebenarnya bukan sial, tapi saya tidak bijaksana. Kenapa saya tidak selalu berpikir hadir 15 menit sebelum? Betul ya? Kenapa harus sedekat itu? Itu karena teman saya begitu. Jadi sial itu nular. Yang nular apa? Kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ya. Kalau kita berteman dengan sedikit-sedikit dia mengucapkan kata kasar, menyakiti hati orang lain, lama-lama kita berpikir itu wajar-wajar saja, nular Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu pulang cek, ini beneran. Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu cek, cara ketawa Bapak Ibu pun mirip-mirip teman Anda ya. Bahkan cara tertawa pun nular ya. Bapak Ibu Saudara, janganlah bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana. Sekedar teman ya pasti boleh ya. Jangan menjadi sahabat. Sahabat dipilih yang baik ya. Dari kecil saya berpikir katanya tidak boleh pilih-pilih teman. Ternyata Sang Buddha cukup selektif. Beliau mengatakan harus memilih kalyana mita. Teman baik harus dipilih. Kalau sekedar teman kenalan ya sudah. Tapi kalau sahabat, circle, Bapak Ibu harus bijaksana. Saya tutup ceramah dhamma saya dengan kisah terakhir ya. Waktu saya di Makassar baru-baru ini ya, SPD itu mengajar di banyak tempat. Ada umat yang minta saya berwasa di Bone ya. Bone itu kota di Makassar. Nanti yang penasaran cari di Google ya. Di Makassar itu ada 2 kota lain yang terkenal, Bone dan Parepare. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bante, kapan Bante boleh berwasa di Bone? Lalu saya jawab, ya nanti saya usahakan. Terus saya cerita, tapi wihara yang minta saya berwasa juga ya di tempat lain ada ya, sampai 4-5 tempat. Lalu ibu ini bilang begini, Bante, dan untung saya mengerti. Saya yakin ada anak-anak di sini yang mungkin sudah tidak mengerti. Bante, kalau begitu Bante berwasa di loto aja. Tidak paham ya? Apa itu di loto? Di lotre. Jadi saya disuruh buat nanti 2024 mau wasa di mana itu di lotre ya. Ngerti ya? Nah itu loto. Oh ternyata orang Medan tidak main judi ya, luar biasa ya. Wah salut untuk semua ya. Loto itu adalah sejenis bingo ya di Amerika. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengangkat ini? Ada 2 hal. Yang pertama adalah ada sebuah penelitian sangat terkenal. Mereka mencoba meneliti orang yang terkena menang lotre dibandingkan dengan mereka yang kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan. Ya, kita dengarkan dengan serius karena eksperimen ini cukup serius. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Mereka membandingkan yang pertama, mereka yang menang lotre. Saya tadi baca, sebelum ceramah ini saya baca lagi jurnalnya. Yang menang lotre itu mereka pilih 22 orang dari salah satu provinsi di Amerika. Kalau Bapak Ibu sangat penasaran, nanti pulang cari, tulis Lottery Winner and Accident Victims Journal, langsung keluar. Menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka meneliti begini, mereka yang menang lotre $1 juta, $300.000, banyak-banyak kemenangannya dibandingkan dengan orang yang kecelakaan, kehilangan kaki, kehilangan tangan. Sampai waktu mana mereka kembali ke tahap normal. Maksudnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu misalkan menang lotre, Bapak Ibu akan senang luar biasa, betul? Tapi setelah beberapa bulan atau tahun ya akan kembali suasana hatinya normal kembali. Ngerti maksudnya ya? Ya. Dibandingkan dengan resilience. Resilience itu ketahanan diri. Kita kecelakaan misalkan ya, ada orang sampai kehilangan anggota tubuh ya, mohon maaf ini sebagai contoh pelajaran. Lalu dia bersedih luar biasa. Satu ketika setelah waktu yang lama dia akan kembali normal kembali ya, bisa menjalani hidup dengan normal. Ternyata dari penelitian mereka menemukan titik adalah 18 bulan. Jadi ternyata mereka yang menang lotre setelah 18 bulan suasana hatinya kembali seperti semula, seperti ini. Dan mereka yang kecelakaan sampai cacat setelah 18 bulan mereka sudah bisa menerima dan kembali merasa normal ya. Kenapa saya mengungkapkan ini? Ini juga maknanya adalah mereka yang menang lotre sampai jutaan dolar pun tidak mesti akan merasa bahagia selama-lamanya ya. Pada akhirnya kebahagiaan itu akan menguap. Bapak Ibu sendiri pun saya yakin yang di ruangan ini pernah merasakan. Masuk ke perusahaan besar gajinya tinggi. Wah, senang sekali. Seumur hidup tidak pernah membayangkan akan bergaji setinggi ini. Tapi setelah 5 tahun membiasa, betul? Ya, Bapak Ibu Saudara, memahami ini supaya apa? Yang ingin saya bahas adalah janganlah berjudi, ya. Janganlah berjudi. Walaupun ini bukanlah kunci kemujuran, tapi ini kunci pasti untuk tidak jujur, untuk tidak mujur ya. Bapak Ibu Saudara, ada matematikawan menghitung berapa kesempatan seseorang itu tersambar petir dalam 1 tahun. Dia menghitung 1:1,2 juta kemungkinan ya. Jadi katanya yang tersambar petir dari 1,2 juta manusia 1 dalam setahun. Ini perhitungan matematikawan ya. Lalu dia juga menghitung berapa kesempatan menang lotre. Di Amerika ada lotre namanya Powerball ya. Ternyata kesempatan menang 1:292 juta. Dari 292 juta orang yang kalah, 1 orang yang menang. Lebih sulit menang lotre daripada kesambar petir. Betul ya? Kesambar petir 1,2 juta, yang kesambar 1. Menang lotre 292 juta. Kalah 1 orang menang. Powerball ya, salah satu jenis permainan di Amerika. Bapak Ibu Saudara, orang bijak meninggalkan hal-hal yang membawa kebocoran harta ya. Apa kebocoran harta? Prostitusi, mabuk-mabukan, judi, teman yang buruk. Saya akan tutup ceramah dhamma saya dengan kesimpulan supaya Bapak Ibu ingat 4 kunci kemujuran. Jangan dilupakan. Yang pertama adalah sila, yang kedua adalah dana,
Yang ketiga adalah samadhi. Yang keempat adalah panya. Kembangkan 4 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bahagia. Kemujuran tidak hanya soal uang. Bapak Ibu menang lotre pun setelah 18 bulan membiasa. Ya. Kejarlah kebahagiaan yang lebih stabil, ya. Kebahagiaan yang lebih luhur, yaitu kebahagiaan dari sila, dana, samadhi, panya. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, hidup pasti akan baik. Jangan lupa nanti datang jam 1. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.